tambah panjang. Sebentar. Itu yang rekam siapa tadi? Saya yang rekam. Siap. Pasti host yang bisa ngerekam. Ya. Saya terlambat mencet. Teman-teman, semua sahabat yang saya banggakan, mayoritas malam ini banyak yang belum saling kenal, karena itu nanti pada kesempatan lainnya mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi. Tadi saya sudah memperkenalkan diri. GSC adalah klub studi yang didirikan di Bandung pada tanggal 15 Oktober 2016. Ikhtiarnya adalah ingin memahami dunia dan merawat Indonesia. Karena itu GSC diharapkan bisa memfasilitasi semangat tersebut di semua entitas, komunitas, dan organisasi manapun, karena GSC percaya untuk memahami dan merawat Indonesia itu nggak bisa sendiri, harus bareng-bareng dengan semua komunitas maupun entitas lainnya. 5 tahun lebih, menjelang 6 tahun sekarang usianya GSC, sempat lama agak terganggu intensitasnya, aktivitasnya karena pandemi, tiba-tiba kemudian kita hari ini sudah dipertemukan dalam suasana perang. Ya, mudah-mudahan pandemi dan perang ini tidak memutus kesempatan kita untuk bisa bersilaturahmi lebih lama dalam suasana yang tidak hanya online tapi bisa bertemu fisik, juga bisa memberi kesempatan kita untuk bisa belajar lebih banyak dan berbuat baik, menjaga dan merawat Indonesia ke depannya. Bung dan Nona, saya panggilnya Bung dan Nona aja atau Mbak ya, atau apapun lah, mohon maaf nanti kalau kurang pas. Pada kesempatan kita kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita 3 narasumber. Yang pertama ada Pak Desmond Satria Adrian. Yang kedua ada Ibu Dina Sulaiman. Dan yang ketiga ada Bung Joachim Rohi. Izinkan saya meminta waktu sedikit untuk membacakan CV singkat narasumber. Pak Desmond, atau sering juga kita panggil Bung Desmond, Bang Desmond, lahir di tahun saat Amerika Serikat menyerah di terusan Panama dan Anwar Sadat pertama kali mengunjungi Yerusalem. Wah, langsung menguji ini memori kita nih. Beliau menyelesaikan sekolah pasca sarjana di Universitas Katolik Parahyangan. Beliau sebagai kurator telah mengkurasi berbagai eksibisi bertema politik luar negeri di Museum Konferensi Asia Afrika, termasuk sejumlah penelitian menyangkut relasi Indonesia dan negara-negara di kawasan Afrika. Saat ini beliau mengambil sejumlah mata kuliah studi kawasan dan metode penelitian di sejumlah program studi ilmu hubungan internasional. Selain itu, beliau juga sebagai produser podcast Arah Pandang, yaitu bincang ideologi dan politik internasional di sebuah radio online. Coretan beliau berupa esai dapat diakses di blog pribadi desmond.web.id. Desmondnya pakai D di belakangnya ya, Desmond D, ya, Desmondnya pakai D. Yang kedua, Ibu Dr. Dina Y. Sulaiman, MSI. Lahir di Semarang tahun 1974. Saat ini Ibu Dina sudah dikaruniai 2 anak. Pekerjaan beliau mengajar di Universitas Pajajaran di Prodi Hubungan Internasional. Yang kedua, beliau adalah Direktur Indonesia Center for Middle East Studies. Dan yang ketiga, Chief Editor Jurnal di Center for Middle East Studies. Kemudian beliau juga editor jurnal di PAJIR, Pajajaran Journal of International Relations, dan penulis buku, paper, dan artikel kajian Timur Tengah. Salah satu buku beliau yang cukup fenomenal kemarin itu adalah Salju di Aleppo, yang mana launching bukunya saja dikejar-kejar, ya, di persekusi, sulit untuk melaunching buku beliau pada masa Perang Suriah, sedang berkecamuk hebat-hebatnya.
Yang ketiga ada Bung Joachim Rohi. Beliau saat ini ada di Rusia. Lulusan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Magister Politologia, jurusan Politik Global di RUDN University Moscow of Russia. Nama resmi ya kira-kira kalau bahasa di Inggrisnya Political Problems of Globalizing World. Jadi ya soal politik global nih, Bung Joachim. Dan beliau saat ini sebelumnya pernah juga menjadi tenaga ahli di DPR, Komisi 11, Komisi 4, dan Komisi 5. Saat ini beliau juga adalah seorang analis di lembaga terkait, di lembaga terkait. Jadi hari ini kita kehadiran orang-orang bicara soal geopolitik. Anda. 75 itu? Foto ada kan lo? Iya. Bang Furkon masih mute. Mati Bang, mood. Kayaknya yang malah ini ya. Saya kira saya tidak mau berpanjang lebar lagi, karena waktu terus berjalan. Sudah 7 menit saya tadi mengambil waktu untuk memperkenalkan pembicara. Nah, teman-teman, saya menawarkan pada proses diskusi kita kali ini, setiap audiens silahkan menyusun pertanyaannya di tengah-tengah diskusi ataupun nanti di akhir diskusi, langsung tuliskan saja di kolom chat. Sehingga nanti kita tidak buang-buang waktu untuk membacakan satu persatu pertanyaan tersebut, karena nanti narasumber akan langsung membaca pertanyaan juga di kolom chat. Nanti akan langsung memilih akan menjawab pertanyaan dari siapa. Sehingga waktu tidak terbuang hanya untuk membacakan satu persatu pertanyaan. Nanti sekiranya kita butuhkan atau dirasa perlu bertanya secara voice terbuka, open mic, kita akan beri kesempatan juga untuk bisa bertanya langsung. Namun, sekiranya ada teman-teman media yang hadir pada diskusi kali ini, izinkan kita memprioritaskan terlebih dahulu teman-teman media yang bertanya. Nah, nanti teman-teman media bisa kasih kode di kolom chat, namanya siapa, datang dari media mana, sehingga nanti bisa mendapatkan prioritas untuk langsung mendapatkan jawaban dari narasumber. Siapa tahu juga mau kejar deadline malam ini, mudah-mudahan masih bisa keburu. Ya, saya kira itu kurang lebih perkenalan kita. Bapak Ibu, Akang Teteh, ya, Mas-mas, Mbak-mbak semua. Terkait tema diskusi kita kali ini, pelajaran dari Eropa Timur, saya kira saya tidak perlu lagi memberi kata pengantar terkait situasi yang berkembang, karena hampir semua media, baik cetak maupun online, termasuk TV, sudah memberi latar belakang yang luar biasa, menyuguhkan data ataupun mungkin opini-opini yang telah membanjiri persepsi kita terhadap situasi yang berkembang di Eropa Timur saat ini. Karena itu sebaiknya kita langsung kepada pembicara untuk bisa memaparkan apa yang akan disajikan ke kita untuk bisa mengunyah atau menerjemahkan keadaan yang berkembang begitu cepatnya, yang mungkin kalau ini tidak terkendali bisa berdampak jauh lebih luas dari apa yang kita bayangkan. Ya, tidak semata-mata persoalan di Eropa Timur, mungkin bisa berkembang menjadi persoalan regional yang lebih luas, bahkan secara global menyeluruh di seluruh dunia. Karena itu, kita langsung saja. Tadi sesuai dengan urutan saya memperkenalkan narasumber, pemaparan pertama akan dimulai oleh Pak Desmond,
yang kedua nanti akan disusul oleh Ibu Dina, dan yang ketiga, nah baru nanti Bung Joachim yang akan memaparkan sekaligus mengupdate situasi terkini di Rusia. Kepada Pak Desmond, waktu dan tempat saya persilakan. Selamat malam, Bung Purkon. Apa kabar? Selamat malam, Ibu Dina Y. Sulaiman. Ini mentor saya. Bu, mohon izin ya, saya berbagi pandangan. Sehat ya? Ya, alhamdulillah. Silahkan Bang Desmond. Ya, terima kasih Bu. Bung Joachim, salam kenal. Saya Desmond. Ibu Bapak sekalian, beserta obrol-obrol malam ini, saya langsung to the point saja menawarkan beberapa kacamata untuk melihat apa yang terjadi di Eropa Timur ini sesuai arahan dari Bang Purkon supaya memahami dunia, merawat Indonesia. Saya memilih ini ya, peaceful coexistence, supaya jangan terjadi di sekitar rumah tangga kita di Asia Tenggara. Peaceful coexistence ini adalah hidup berdampingan secara damai. Bagaimana diinterpretasi ulang konsep ini yang dulu lahir dari Konferensi Asia Afrika dalam konteks geopolitik di era sistem multipolar saat ini. Itu aja intinya. Kita lihat langsung, Bang. Teman-teman, Ibu Bapak sekalian, mungkin masih mengingat nama Josip Broz Tito di Yugoslavia. Sosok ini adalah Presiden Yugoslavia. Mengapa saya memilih dia sebagai salah satu contoh? Karena apa yang dia pilih pada tahun 1955 itu adalah tepat. Posisinya berada di antara kekuatan NATO dan Pakta Warsawa. Dan kemudian dia pernah mengalami percobaan pembunuhan sampai 3 kali oleh Stalin, dan kemudian setelah Stalin meninggal, penggantinya Khrushchev. Berbeda pendekatannya dengan Tito, lebih soft, dan kemudian keputusan Yugoslavia untuk tidak berpihak kepada Pakta Warsawa dan NATO pada saat itu mengambil dukungan dari konsep peaceful coexistence yang tertera di dalam Dasar-Sila Bandung. Slide-nya bisa jalan, Bang? Ya, sambil menunggu slide-nya jalan. Jadi peaceful coexistence ini yang dulu menjadi pilihan mereka pada saat berada di kawasan Eropa Timur. Bahkan pada saat itu ada kritik dari sejumlah negara, bahkan matahari pun tidak terlihat di Eropa Timur akibat tertutup oleh Uni Soviet pada masa itu. Itu disampaikan oleh Sir John Kotelawala di dalam Konferensi Asia Afrika. Nah, setelah kita tahu bahwa konsep peaceful coexistence yang dipilih oleh Josip Broz Tito, kita lihat bagaimana kemudian konsep peaceful coexistence itu bisa melindungi akhirnya Yugoslavia dari tekanan Pakta Warsawa dan NATO. Dan wilayahnya seperti yang kita lihat di slide ini hampir mirip dengan apa yang terjadi saat ini. Ada daerah tengah yang menjadi perebutan pengaruh antara kedua kekuatan yang saat ini sedang bertarung. Sebenarnya yang pertama, profil arsitektur pengaruh ini adalah ada ketergantungan kepentingan antara Jerman dan Rusia. Kemudian yang kedua adalah ada wilayah perebutan pengaruh antara NATO dan Rusia. Jadi ini ada 3 interplayer antara Uni Eropa, NATO, Rusia, dan kemudian Ukraina. Lalu deterrence areanya, efek getarnya adalah antara Rusia dan NATO ini terjadinya di kawasan Ukraina saat ini. Lanjut, Bang. Teman-teman sekalian, yang tadi saya singgung ketergantungan kepentingan antara 2 layer aktor keamanan ini bisa digambarkan seperti ini. Dari sudut pandang Rusia, ada hard interest, yaitu menjaga stabilitas Nord Stream 2 dari Jerman ke Rusia dan dari Rusia ke Jerman. Kemudian dari pihak Uni Eropanya sendiri, entitas Uni Eropanya,
ada kepentingan hard interest, yaitu stabilitas supply dari Rusia ke kawasan negara-negara anggota Uni Eropa. Nah, kalau ini adalah hard interest. Kalau soft interest-nya adalah Rusia berharap bahwa ada pengaruh yang terjamin tidak diganggu-gugat di wilayah Eropa Timur. Kemudian yang berikutnya adalah sebaliknya dari Uni Eropa berharap ada soft interest di kawasan ini, yaitu peningkatan nilai-nilai demokrasi. Kalau hard interest, dirancang arsitekturnya menuju terbentuknya regional free market, sementara kalau soft interest, ada satu irisan, yaitu di Ukraina, yang sekarang menjadi fokus perhatian keamanan subkawasan ini. Lanjut, Bang. Nah, teman-teman sekalian, kalau tadi ada layer antara Uni Eropa, Rusia, sekarang ada nambah lagi NATO. Jadi, pada saat melakukan pembacaan situasi ini, unit analisisnya harus diperhatikan baik-baik. Mungkin menurut saya, mana sikap NATO, mana sikap Uni Eropa. Kita perhatikan di sini bahwa antara Uni Eropa dan Rusia itu sebenarnya satu sama lain punya hard interest, yang tadi sudah disinggung di slide sebelumnya. Juga punya soft interest. Uni Eropa sebenarnya tidak hard interest ke Uni Soviet, tetapi ke Rusia, maksud saya, mohon maaf, tapi sebenarnya lebih ke arah soft interest bagaimana membangun value demokrasi. Dalam hal ini, dokumen-dokumen mereka itu menyebutkan bagaimana menjinakkan pengaruh Rusia di wilayah Eropa Timur. Nah, sementara negara anggota Uni Eropa punya kepentingan hard interest, yaitu gas supply yang harus terus ada. Di tengah tarik-menarik kepentingan ini, itu ada NATO yang pandangannya berbeda dengan Uni Eropa, berbeda dengan anggota Uni Eropa, lebih ke arah mengembangkan hard interest di situ. Itulah yang dibaca, katanya banyak janji-janji yang kemudian akhirnya tidak terwujud, malah dihadapi sendiri oleh Ukraina. Lanjut, Bang. Nah, ini kacamata yang berikutnya yang saya tawarkan ke Ibu Bapak, rekan-rekan sekalian. Power play ini secara konteks memang tidak tepat diterapkan untuk membaca apa yang terjadi di Eropa Timur. Tetapi ini memang konteksnya adalah di Asia Timur. Namun demikian, arsitektur Asia Timur, Indo-Pasifik saat ini, sama persis ya dengan apa yang terjadi di Eropa Timur, yaitu great powers dengan small powers. Intinya adalah menghindari impor kasus internasional yang kata Bang Bukan tadi tidak perlu lagi diulangi dijelaskan. Karena apa? Karena pergantian rezim dari pro ke Rusia dan kemudian pro ke demokrasi Eropa Barat, itulah menjadi karpet merah masuknya dua intervensi besar ini. Ini memang sebaiknya nomor satu adalah di dalam permainan perimbangan kekuatan ini, jangan memberi karpet merah kepada kasus internasional diimpor menjadi bagian dari isu lokal. Ini memang tahun 2016 konteksnya di Asia Timur. Lanjut, Bang, terakhir. Teman-teman, Ibu Bapak sekalian, berikutnya adalah ini yang menjadi sorotan saya juga. Ini saya ngambil dari Pak Perwita dan Pak Yahanian. Ya, ini saya pikir sangat dekat ini model pengambilan kebijakan adaptif. External change yang terjadi di antara Rusia dan Ukraina, NATO, dan kemudian Uni Eropa sudah banyak sekali bahan. Intinya kalau Uni Eropa lebih kepada soft interest, NATO hard interest, sementara Rusia hard interest dan soft interest, dan ada catatan tentang NATO yang sebenarnya hari ini sedang tidak sehat-sehat saja. Jerman dan Prancis bahkan sumbangannya terhadap NATO di bawah 2% standar yang diterapkan. Di sisi lain, Amerika Serikat sedang mengembangkan AUKUS, meninggalkan Jerman dan Prancis. Structural change ini yang tadi saya singgung, bahwa jangan menarik kasus internasional menjadi isu dalam negeri. Yang terakhir adalah saya menyoroti peran Presiden Ukraina. Ya. Leadership di sini sangat, kalau teman-teman ingin memperdalam kasus ini adalah yang menjadi variabel paling menentukan adalah keputusan yang diambil oleh Presiden Ukraina yang sebenarnya mungkin bisa lebih
solve ya, menghindari perang ini. Tapi akhirnya perang terjadi. Jadi leadership di sini penting sekali memperkuat check and balance dalam demokrasi. Itu aja dari saya, Bang Burkon, sebagai kacamata untuk membaca secara kalau ingin membaca isu ini menggunakan beberapa kacamata yang sudah tadi saya tawarkan. Demikian dari saya, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak Desmond. Singkat, padat, mudah-mudahan bisa membantu kita mengawali diskusi ini, menyamakan suasana batinnya melihat konflik yang terjadi dan berkembang di Eropa Timur. Bagi teman-teman, tadi saya ingatkan yang mau bertanya bisa langsung menyicil pertanyaannya di kolom chat. Kita lanjut ke pembicara kedua, Ibu Dina Sulaiman, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bang Furkon untuk Pak Desmond. Udah lama banget ya kita nggak ketemu, alhamdulillah ketemu lagi. Bang Inyo juga ketemu lagi kita di sebenarnya belum pernah ketemu sih, tapi waktu itu saya ikut webinarnya. Dan untuk hadirin semua, terima kasih sudah bergabung dalam acara ini. Mudah-mudahan membawa manfaat buat kita semua. Saya izin share screen ya. Ya, saya hanya menampilkan 4 slide. Ya, menyambung tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Desmond, saya ingin lebih dalam lagi menyoroti Amerika Serikat ya. Kenapa? Ada apa nih? Tadi. Apa ini yang bocor suaranya? Operasi cyber. Oke. Ya. Ketika kita melihat banyak ya, kita baca-baca di media massa, seolah-olah konflik ini perang antara atau perseteruan antara Rusia dan Ukraina saja gitu ya. Dan kemudian Rusia yang jauh lebih kuat itu ditampilkan atau terlihat sebagai negara yang sedemikian ini ya ya evil ya. Jadi memang kenapa kok menggunakan kekuatan militer kepada negara yang jauh lebih kecil yaitu Ukraina gitu. Tapi sebenarnya ada satu aktor yang sangat penting untuk kita bahas gitu ya. Dan justru aktor ini yang sebenarnya punya kunci untuk menyelesaikan konflik ini, yaitu siapa? Amerika Serikat ya. Nah, saya akan kemudian nanti setelah itu saya akan menyambungkannya dengan Timur Tengah karena polanya sangat mirip. Nah, ini saya mengutip John Mearsheimer, dia ini profesor hubungan internasional di Amerika Serikat dan dia dalam kuliah umumnya tahun 2015, dia ini posisinya adalah orang yang mengkritisi politik dalam negeri Amerika Serikat. Jadi sebagai orang dalam gitu dia dan perspektifnya itu realis. Jadi dia memberi nasihat ya kepada Washington kalau ingin Amerika tetap berkuasa, kalau ingin Amerika tetap punya kekuatan di Eropa dan kemudian juga punya kekuatan untuk menghadapi Cina. Nah, inilah yang harus dilakukan. Ini gitu ya. Tapi saya akan mengambil sebagian saja yang beliau sampaikan. Jadi ketika kita mengatakan bahwa Amerika adalah aktor penting, ya ini orang Amerika Serikat sendiri yang mengatakan ya, bahwa Mearsheimer itu bahkan dengan belak-belakan mengatakan bahwa apa yang terjadi di Ukraina hari ini adalah kesalahan Barat, kesalahan Amerika Serikat. Kenapa? Akar penyebabnya adalah karena Amerika Serikat dan Uni Eropa ini ingin menarik Ukraina keluar dari orbit ex-Soviet, keluar dari orbitnya Rusia, jangan berteman lagi sama Rusia gitulah intinya, ya. Dan bergabunglah Ukraina ini dengan Barat. Jadi Ukraina ini ingin dijadikan benteng bagi Barat di perbatasan Rusia. Nah, Mearsheimer ini orang realis, jadi dia teorinya sangat berbasis pada realisme dan balance of power. Dia bilang ini seharusnya sudah bisa diduga Rusia pasti melawan. Rusia tidak akan mau terima bahwa Ukraina yang benar-benar ada di tetangganya ya, di pintu depannya itu dikuasai oleh NATO. Itu sudah kartu mati, itu nggak mungkin Rusia akan terima. Jadi seharusnya Amerika sudah tahu bahwa ini akan memunculkan konflik.
Tapi kenapa kok diteruskan gitu ya? Ini yang dikritik oleh Mearsheimer, dan dia kemudian memaparkan ada 3 strategi kunci Amerika Serikat di Ukraina. Tadi juga sebenarnya sudah disebut juga oleh Bang Desmond ya. Yang pertama ekspansi NATO. Jadi Ukraina ini ditarik untuk masuk ke NATO, dijanjikan, tapi sebenarnya tidak akan. Ya, sebenarnya cuma menjanjikan saja. Tapi Amerika juga tahu sangat beresiko kalau NATO betul-betul ditarik, kalau Ukraina betul-betul ditarik masuk NATO. Kenapa? Karena di pasal 5 piagam NATO itu kan disebutkan satu serangan kepada salah satu anggota NATO itu semua harus membantu gitu. Nah, kalau Ukraina sampai masuk ke NATO dan kemudian Soviet misalnya menyerang Ukraina, itu NATO berkewajiban membantu. Nah, bisa jadi perang besar, tapi sekarang kan tidak ya. Jadi NATO tidak punya kewajiban membantu dalam konflik ini karena belum jadi anggota. Tapi ini Amerika Serikat ini membujuk gitu ya, membujuk Ukraina, ayolah masuk. Padahal sebenarnya tidak betul-betul. Tapi memang terlihat bahwa ada upaya untuk melakukan ekspansi ke timur, semakin mendekat ke Rusia. Yang kedua, ekspansi Uni Eropa atau mengajak Ukraina untuk berintegrasi ke pasar bebas Uni Eropa. Nah, yang ketiga ini mendorong terjadinya revolusi oranye atau demokratisasi di Ukraina. Ya, dan ini kalimat langsung dari Mearsheimer. Kenapa kok Amerika Serikat ini di seluruh penjuru dunia itu kayak ingin sekali menegakkan demokrasi dan kemudian dengan berbagai cara baik halus maupun kasar menggulingkan rezim-rezim yang dianggap tidak demokratis. Kenapa? Karena kita yakin, kata Mearsheimer, kita itu maksudnya orang Amerika yakin bahwa siapapun yang terpilih secara demokratis pasti akan pro Barat. Jadi dengan menggulingkan sebuah rezim yang disebut tidak demokratis, itu ada 2 tujuan. Yang pertama menegakkan demokrasi, karena Amerika Serikat merasa punya kewajiban untuk menegakkan demokrasi, dan yang kedua adalah terpilihnya seorang pemimpin yang pasti pro Barat. Nah inilah di poin ketiga inilah yang template-nya atau skenario-nya itu terjadi juga di Timur Tengah. Makanya saya juga sudah menulis hari ini ya di Facebook betapa miripnya skenario di Ukraina dengan Suriah. Dan kita tahu Presiden Suriah dan Putin, Bashar Assad dan Putin sudah saling melakukan hubungan telepon beberapa hari terakhir ini, baru-baru ini. Di situ Assad menyatakan dukungan kepada Putin dan salah satu pernyataannya adalah begini. Rusia dan Suriah itu menghadapi musuh yang sama. Ya, musuh yang di Suriah itu berwujud ekstremisme agama, gitu kan? Tapi kalau di Ukraina, Rusia itu menghadapi ekstremisme ultranasionalis yang berbasis nazisme. Ya, kenapa kok seperti itu, gitu ya? Kenapa kok Assad mengatakan bahwa ada nazisme di situ? Nah, inilah yang mungkin banyak yang tidak tahu bahwa Amerika Serikat ini ketika mendorong terjadinya revolusi oranye itu juga membiayai kelompok yang memang ideologinya neo-Nazi. Ya, ini yang sebelah kiri ini, kelihatan disebutnya Azov Battalion gitu ya. Dan pola yang sama juga terjadi di Suriah kan? Ya, di Suriah Amerika Serikat yang sejak 2001 menyatakan perang terhadap terorisme, lalu membombardir negara-negara Timur Tengah dengan alasan mengejar Al-Qaeda, tapi di Suriah justru membacking milisi-milisi yang sebenarnya itu Al-Qaeda juga, tapi dengan berbagai nama gitu ya. Dan kemudian memilih-milih, oh yang ini moderate rebel, oh yang teroris itu cuma ISIS, yang lain itu moderate rebel, pemberontak yang moderat. Padahal di lapangan mereka bersama-sama juga gitu ya, karena ideologi dasarnya sama. Nah ini di fotonya sebelah kanan ini terlihat orang-orang yang Jabhah al-Nusra, kemudian ISIS, kemudian Free Syrian Army, ya akhirnya bergabung juga bersama gitu ya. Nah kemudian dengan menggunakan ideologi garis keras ini, Amerika berusaha menggulingkan rezim-rezim yang tidak disukainya gitu ya. Tapi kalau untuk Rusia ya, untuk kasus Rusia dan Ukraina itu posisinya adalah karena
Amerika ingin agar pengaruh di Rusia itu habis gitu ya. Tadi seperti dikatakan oleh Mearsheimer, ingin benar-benar Ukraina tuh lepas dari Rusia gitu. Jadi yang terjadi adalah kelompok neonazi yang sangat radikal ini adalah melakukan berbagai aktivitas yang sangat brutal untuk ini ya, merepresi orang-orang yang disebutnya Rusia spoken, orang-orang yang berbahasa Rusia, orang-orang yang etnisnya Rusia gitu ya. Jadi di Ukraina itu ada etnis Ukraina dan ada etnis Rusia, yang minoritas Rusia ini. Nah, mereka ini dengan jargon-jargonnya adalah apa sih, supremasi ultranasionalis gitu ya. Pokoknya ini buat Ukraina aja, orang Rusia minggir gitu istilahnya ya. Nah, itu mereka melakukan kekejaman ya yang sangat luar biasa kepada orang-orang yang berbahasa Rusia, orang-orang keturunan Rusia yang ada di Ukraina. Makanya akhirnya mereka berusaha memisahkan diri. Ada dua kawasan ya di Ukraina Timur yang memisahkan diri. Nah, kemudian kalau kita lihat motivasinya apa sih gitu kan? Dengan Amerika ketika mendukung gerakan revolusi penggulingan rezim ya. Nah, motivasinya sebenarnya ujung-ujungnya adalah ini, ya pipa minyak ya, pipa gas, pipa minyak yang tadi sudah diceritakan oleh Pak Desmond kalau di Eropa seperti apa. Nah, kalau di Suriah sama sebenarnya urusannya ke Eropa juga ya. Jadi sebelum akhirnya Suriah itu bergolak, itu ada perseteruan proyek pipa minyak antara dua kubu, antara Iran ya yang ingin membangun pipa gas dari Iran masuk ke Irak, masuk ke Suriah, nanti masuk ke Eropa. Ya. Rusia setuju dengan pipa gas ini karena apa? Karena kalau ini kan temannya gitu ya. Jadi kalau masuk ke Eropa masih bisa dikontrol. Artinya Eropa tidak akan melepaskan ketergantungannya kepada Rusia soal gas. Saat ini kan Eropa masih bergantung pada Rusia. Nah, di saat yang sama Amerika Serikat karena ingin membuat Eropa benar-benar terlepas dari ketergantungan gas dari Rusia, mereka membacking gas dari Qatar, kemudian masuk ke Suriah dan masuk ke Eropa. Nah, tidak lama kemudian setelah Suriah, Bashar Assad memutuskan untuk memilih proyek yang dari Iran yang didukung oleh Rusia, akhirnya Suriah bergolak dan muncullah perang yang berlangsung sampai 2017 ya, sampai ISIS terguling. Tapi hari ini ketika mayoritas kawasan sudah kembali ke tangan pemerintah Suriah, tetap saja masih ada aksi-aksi terorisme karena para jihadis itu ya, yang tadi ada fotonya itu masih berkumpul di Idlib di perbatasan Turki. Nah, dari sini kita melihat bahwa karena judulnya adalah pelajaran dari Eropa Timur, terakhir saya ingin mengatakan bahwa ketika sebuah negara ya yang terdiri dari multi etnis, kemudian ada satu yang melepaskan diri dari persatuan gitu ya, kemudian malah mau dimanfaatkan oleh kekuatan asing, yaitu memang memunculkan bahaya akhirnya menghancurkan semua pihak. Ya, itu saja. Terima kasih. Kita lanjut nanti di diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dina. Kita lanjut ke pembicara ketiga, Bung Joachim. Saya persilakan. Siap. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Salam dari tempat yang dingin ini. Cuman lagi panas akhir-akhir ini. Ya, enaknya jadi pembicara terakhir itu semuanya sudah disebut oleh pembicara sebelumnya gitu ya. Tadinya saya mau bicara tentang background. Ini kenapa sampai kemudian terjadi ini semua sudah disebut. Oke lah, kalau begitu saya mau bercerita tentang analisa kemungkinan kalau perang besar, bukan pertempuran kecil ya. Jadi begini, kita berharap bahwa dengan Ukraina ini bukan member NATO, maka tidak ada alasan
tidak ada alasan bagi NATO, terutama bagi Amerika Serikat untuk masuk ke Ukraina. Tapi apakah kemudian Amerika itu bisa menepati perjanjian-perjanjian internasional? Kan enggak. Di Syria terjadi, Yugoslavia terjadi, di mana-mana terjadi. Termasuk ketika dia memutuskan keluar dari APM Treaty misalnya. APM Treaty itu kan perjanjian yang berbicara tentang itu antar Soviet dan Amerika yang bicara tentang nggak boleh ada misil yang bisa menjangkau ibu kota kita ya. Tapi kan kemudian George Bush Desember 2001 menarik diri dari situ. Makanya dia merasa berhak taruh misilnya di mana saja. Termasuk salah satunya Polandia. Itu yang selalu disebut Putin bisa menjangkau Moskow dalam waktu 7-10 menit. Nah, sementara Rusia nggak boleh. Kita ingat peristiwa krisis misil Kuba. Itu kan Kuba sudah menyiapkan tempatnya, Rusia sudah kirim, Soviet waktu itu sudah kirim, tapi kan dicegat di tengah jalan. Gitu ya. Akhirnya Soviet memutuskan untuk balik. Kuba marah, Cina juga marah waktu itu. Nah, jadi Amerika susah untuk menepati janji. Kita bisa buka data di mana saja. International agreement seperti apa saja bisa mudah diingkari gitu ya. Yang kami takutkan adalah apabila ini kan sudah ada perintah dari Zelensky untuk sipil boleh bersenjata gitu ya. Ini kan kalau sipilnya sudah boleh bersenjata, itu kalau nggak ditembak gimana gitu ya. Tapi kalau ditembak itu nanti bisa di blow up. Ini kekerasan terhadap sipil. Cara blow up-nya bisa aja, medianya punya mereka. Kelemahan Rusia kan dia nggak punya media. Kalau taktik ini dipakai, maka ada alasan internasional untuk merangsek. Itu yang kami khawatirkan. Jadi kalau itu terjadi, akan ada perang besar. Nah, kalau perang besar, kalau yang ini kami menyebutnya sebagai pertempuran kecil. Kalau perang besar itu terjadi, maka akan terulang yang namanya peristiwa post-war debt, hutang pasca perang. Kita tahu bahwa Perang Dunia Pertama, Prancis itu berhutang ke Inggris untuk membiayai perang. Inggris kemudian karena Prancis nggak segera bayar, dia pinjam ke Amerika. Kemudian Prancis gagal bayar ke Inggris gagal bayar ke Amerika. Itu di Perjanjian Versailles ya. Itu pelajaran dari Perang Dunia Pertama. Karena itu ketika terjadi Perang Dunia Kedua, tahun 41, itu semua orang sudah minta bantuan ke Amerika. Tapi D-Day, hari hanya itu kan 6 Juni 44, artinya 3 tahun kemudian. Ada dua hal. Satu, Amerika sedang menyiapkan, jangan sampai dia turun, tapi kemudian nanti Eropa yang rusak itu gagal bayar. Kedua, dia memang menunggu Eropa yang luluh lantak. Catatan yang harus kita ambil adalah ketika Perang Dunia ya, ini seluruh dunia, itu Eropa yang paling hancur. Asia, terutama di ASEAN, nggak gitu-gitu amat. Yang paling kuat waktu itu adalah Amerika Serikat, mainland. Karena yang hancur cuma Pearl Harbor, yang sangat jauh dari mainlandnya. Karena itulah ketika Perang Dunia Kedua ini habis, kota-kotanya, industrinya remuk redam, hanya Amerika yang punya kekuatan militer, industrinya masih jalan, semuanya masih baik. Nah, dari situlah kemudian ada yang namanya Bretton Woods sistem keuangan baru itu dibangun.
Jadi waktu itu kan ada pertemuan di New Hampshire, di Bretton Woods itu 700 sekian perwakilan dari 44 negara kan datang itu untuk tanda tangan untuk program yang namanya Marshall Plans, diambil dari nama penggagasnya yaitu George Marshall. Tapi nama resmi program itu adalah European Recovery Program. Jadi memang duit itu ditujukan untuk Eropa yang hancur lebur. Jadi kalau terjadi perang besar, apapun skenario-nya sekarang di Eropa, itu yang untung adalah persis seperti kejadian di Perang Dunia Kedua. Itu menjelaskan kenapa kemudian hutang pasca perang itu sangat menyandra, karena kemudian yang pihak yang punya duit ini kemudian bisa bikin pangkalan di mana-mana. Jadi hal-hal seperti itu skenario kalau terjadi perang besar. Jadi pelajaran dari Perang Dunia Kedua itu harus kita lihat, jangan sampai Inggris waktu itu, Inggris termasuk yang yang paling kuat karena dia juga kotanya nggak terlalu terdampak. Memang alat perangnya, orangnya banyak yang mati, tapi kota-kotanya tidak terlalu terdampak. Dan harus diingat, Inggris adalah penerima terbesar, sekitar 26% dari uang Marshall Plan itu. Dia adalah yang terbesar. Karena itu kemudian selain ada blok militer, ini kan ada blok yang namanya sterling area, blok currency, yang sekarang kemudian berhadapan dengan euro, tapi itu pembahasan lain lah ya. Nah, memang ada dampaknya sih, bahwa ada pertarungan ini juga untuk saling menjatuhkan valuasi mata uang itu. Apalagi ya, jadi itu, kalau Eropa jadi perang dengan, kalau Amerika belum puas dengan keadaan sekarang, kan ada orang, enggak, ini Amerika cuma mancing-mancing aja. Tapi kalau itu terjadi, dengan kita wajib curiga dengan kenapa Zelensky memutuskan untuk pakai taktik perang semesta, rakyat dipersenjatai. Itu kita harus siap-siap bahwa itu nanti di blow up, terus dunia punya legitimasi masuk menyerang Rusia, dan Rusia, Putin jelas-jelas bilang bahwa konsekuensinya akan hebat dan tidak akan ada pemenang. Itu pidato resmi. Tidak akan ada pemenang. Saya pikir Putin sedikit salah karena Eropa hancur, Amerika utuh. Jadi pemenangnya tetap balik lagi. Kecuali ini yang kita tunggu. Kapan Putin akan ketemu dengan Kim? Karena Kim punya dua rudal. Huong 10 itu jarak efektifnya cuma 3.200, yang satunya itu sampai 6.400, itu menjangkau sebagian Amerika dan Kanada. Kalau sampai Putin memutuskan untuk berkontak dengan Kim, ya kita akan lihat bahwa perang besar terjadi, dan itu yang tidak dikehendaki. Kan kita bisa melihat Putin ketemu siapa aja, Biden ketemu siapa aja, itu kan bisa kita lihat ya. Nah, Putin sudah ketemu dengan NATO, Italia, Hungaria, Kazakh, Belarus tentu saja. Tapi yang menarik akhir-akhir ini ketika Amerika menarik India ini selain anggota BRICS, dia juga punya nuklir ya. Amerika menyeret India, itu kan kemudian berbalas dengan Rusia bertemu dengan Bolsonaro, dan Putin bertemu di Kremlin, di Moskow. Artinya BRICS sebagai kekuatan ekonomi baru juga sudah mulai ditarik-tarik, yang sebelumnya enggak. Jadi kami melihat ini eskalasinya naik-naik. Apalagi setelah itu pertemuan dengan Pakistan. Kita tahu Pakistan juga punya nuklir ya. Kenapa nuklir
penting dalam hal ini itu juga bicara soal sejarah bipolar dan sejarah Crimea. Karena dari Crimea, teman-teman kalau punya map, pakai penggaris gitu, lihat itu titik paling dekat untuk mencapai Perancis. Maksudnya rudal karena Perancis adalah NATO yang punya nuklir, sekaligus Tel Aviv. Begitu. Saya sih melihat kalau Amerika macam-macam kayaknya Israel duluan, karena Israel jadi polisi dunia di Timur Tengah. Kalau itu terjadi memang hancur-hancuran ya. Jadi ada beberapa yang saya tunggu. Tapi terutama begini, salah satu yang saya tunggu juga adalah Perancis. Perancis ini di satu sisi dia itu yang paling koar-koar. Bertahun-tahun dia koar-koar soal fair sharing responsibility. Jadi kewajiban share yang fair gitu ya, yang adil, yang seimbang. Kenapa? Karena Uni Eropa itu sudah menganut prinsip nggak boleh nolak pengungsi. Pasalnya, menurut data UNHCR ada 4 negara terbesar penerima, Jerman, Austria, Swedia, Perancis. Hilangkan Austria dan Swedia, tinggalkan Jerman dan Perancis. Masalahnya dalam 9 tahun terakhir di Jerman itu semakin turun, tidak dengan di Perancis. Di Perancis itu angkanya semakin naik, dan itu sekarang mencapai total 12% populasi Perancis. Anda bisa bayangkan di negara Anda ada 12% pengungsi. Anda bisa bayangkan itu angka yang fantastis yang tidak ada dimanapun. Dan itu kebanyakan dari MENA, Middle East and North Africa. Jadi yang cari gara-gara siapa? Yang nanggung ini semua siapa? Yang ditanggung Perancis tidak hanya soal itu ya, housing, tidak hanya soal makanan, itu ada, tapi juga proteksi. Bahkan beberapa orang itu harus need special protection. Tapi di luar itu juga masalah akulturasi. Kita lihat ada Charlie Hebdo, ada kejadian-kejadian seperti itu. Itu yang menurut Perancis nggak boleh begini dong. Setiap kali Amerika Inggris cari gara-gara di mana, kami yang nanggung. Jerman angkanya turun, yang lain nggak ada yang nanggung, cuman kami. Nah, sebenarnya Perancis juga nggak mau. Cuman saya melihat akhir-akhir ini, beberapa hari lalu Reuters memberitakan bahwa Macron itu menginjek 2,1 billion euros karena tenaga nuklirnya untuk pemasok energi di dalam negeri itu mati, offline. Gitu. Dia harus menginjek itu karena angka-angka sudah mulai naik. Dan itu berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena ada super April. Di Eropa ini, April itu ada beberapa negara yang melaksanakan pemilihan presiden. Itu kenapa disebut super April, karena ada beberapa negara sekaligus. Termasuk Macron mau maju. Kan nggak mungkin, April ini kan hitungan hari aja, kalau kita mau hitung hari. Dia nggak mungkin mau running, tapi ada harga-harga yang naik. Jadi dia sendiri dalam kondisi butuh uang, meskipun nggak pingin perang ya. Kalau ada perang, dikit-dikit pengungsi akan ke dia. Tapi dia butuh uang. Dan kita tahu bahwa AS sudah melobi satu port di Perancis, Dunkirk gitu ya, itu untuk menerima pasokan LNG dari Amerika. Kita tahu juga bahwa Amerika pertama-tama yang diminta untuk koordinasi mendatangkan LNG jika ada krisis, itu adalah Qatar. Yang ketiga adalah Jepang. Qatar punya sendiri ya, Amerika punya sendiri, Jepang punya siapa? Pertanyaan kan itu. Jepang itu yang terbesar, 39% shares-nya itu LNG dari Australia. Dari Rusia ada 8%. Nah, 8% itu yang akan diambil oleh, kalau ada apa-apa,
8% LNG yang dibutuhkan Jepang itu yang mau diambil sama Amerika. Gitu. Jadi ini juga perebutan pasar gitu ya. Selama ini belum dibuka itu port yang di Dunkirk itu. Kalau itu sudah dibuka dan kita lihat ada kapal induk Amerika di situ, dan kalau kita pantau ada pergerakan kapal LNG dari Qatar dan Jepang menuju Eropa, yaitu kita bisa catat bahwa itu salah satu tanda bahwa akan ada perang besar. Kira-kira itu sih. Lain-lainnya lagi ada banyak sisi, misalnya kesamaan antara yang terjadi hari ini dengan apa yang dilakukan AS di Yugoslavia. Alasannya sama, genosida. Kalau Anda boleh, kenapa kami nggak boleh, misalnya begitu. Untuk mencegah genosida. Dulu kan masuknya ke situ, dan itu tanpa otorisasi ya. Jadi kalau Rusia dimarahi, Rusia mungkin akan nunjuk peristiwa itu. Lah, itu boleh, kenapa kami enggak? Sama kayak naruh misil gitu ya. Kesamaan lagi dengan proses AUKUS yang tadi disebut-sebut. Jadi waktu itu kan Cina sudah wanti-wanti Australia, kamu jangan ribut soal Xinjiang, jangan ribut soal Taiwan, jangan ribut soal Hong Kong. Dan Australia tetap ribut. Nyombong, gitulah. Kemudian beneran di-ban barley, beef, wine, lobster, yang paling parah itu adalah kapal topas. Itu batu bara ya, dia mengangkut sekian puluh ribu ton coal, batu bara dari Australia ke Cina, tapi kemudian harusnya cuma beberapa hari perjalanan, tapi kemudian dibiarkan terkatung-katung di situ. Tidak 1 minggu, tidak 2 minggu, tidak 1 bulan, tapi sampai 10 bulan dibiarkan terkatung-katung. Kemudian Australia marah, ngadu ke WTO, kalau kita sempat ngikutin berita itu. Tapi kan nggak ada hasil. Cina tetap powerful. Itu yang terjadi sekarang. Ada kesamaan dari segi itu juga di peristiwa ini, yaitu waktu Australia marah, datanglah UK dan US nawarin, yuk kita bikin fakta militer baru, namanya AUKUS. Dan sejak ada AUKUS, ASEAN yang biasanya itu jarang-jarang dispute, termasuk kasus Myanmar misalnya, kemarin itu dispute. ASEAN yang selama ini damai, tiba-tiba jadi ribut. Setuju nggak? Kira-kira gitu. Apalagi Prancis paling keras protesnya, termasuk Pak Jokowi ya. Nah, ini juga sama. Ketika Nord Stream 2 ini kan sudah selesai. Ketika siap beroperasi, tinggal disertifikasi, itu pipa yang melewati Ukraina itu terancam mati. Itu juga sekaligus hukuman buat pemerintah Ukraina. Itu kemudian Ukraina protes, Amerika memanfaatkan momentum ini, Amerika dan Inggris. Kira-kira sama kayak ketika mereka bikin AUKUS. Disambut, kira-kira begitulah ya. Ya, itu sih ada banyak cerita, yang ada banyak tanda juga, tapi ya mungkin saya tidak mau berlama-lama juga. Oke. Terakhir, bahwa Rusia itu selalu keberatan. Ini juga ada kaitannya sama AUKUS. Rusia itu keberatan bahwa sejak Perang Dingin, Rusia itu tidak agresif secara militer. Dia nggak kemana-mana. Beda dengan Amerika yang agresif, dia bikin 800 pangkalan, dia terlibat dalam invasi dan penggulingan pemerintahan di lebih dari 50 negara. Gitu ya, termasuk sekarang dia menatokan semua yang di
perbatasan dan kemudian bikin pangkalan. Itu tidak tertutup kemungkinan ketika AUKUS ini jalan dan di ini kan ada Five Powers Defense Arrangement FPDA itu yang isinya Malaysia, Singapura, Australia, New Zealand, Inggris ya. Iya, kalau nggak salah itu ada kemungkinan bahwa kita akan bernasib seperti ini. Kalau tiba-tiba ada di Singapura dan di Kuala Lumpur ditaruh misil yang mencapai Jakarta dalam waktu 10 menit, kita juga akan protes. Sama seperti yang terjadi di Rusia sekarang ini. Terima kasih. Itu dulu pengantar dari saya. Terima kasih, Bung Jokim. Teman-teman, sahabat-sahabat GSC semua, ini sudah 1 jam kita dari waktu awal membuka room ya. Sekarang sudah 21.07. Seperti yang saya sebutkan tadi, masing-masing akan membuat pertanyaan di kolom chat. Banyak sekali pertanyaannya. Mungkin Ibu Dina dan Pak Desmond sudah cukup waktu tadi untuk mengkurasi pertanyaan. Nanti buat Bung Jokim bisa menyusul, nanti menjawab pertanyaannya di paling akhir. Tapi yang pasti penjelasan singkat tadi menjelaskan kepada kita bahwa segala resiko dan kemungkinan bisa terjadi. Walau sepertinya sejarah terus berulang gitu ya. Eropa dulu kekurangan pangan, karena mereka saling berantem, akibatnya kolonialisme di mana-mana di belahan dunia bagian selatan. Eropa nggak punya gas, Suriah, dan negara-negara sekitar menanggung risiko. Sekarang problemnya masih sama, mereka nggak punya gas lagi, ya walaupun tidak hanya semata-mata itu ya. Kemudian kita bisa berisiko juga mendapatkan konsekuensi logis dari situasi yang berkembang. Jadi rasa-rasanya ya bolak-balik di sana-sana juga ya pada akhirnya ya. Tapi yang pasti perang tidak mungkin terjadi hanya karena iseng, karena pasti ada kalkulasi biaya, ada perhitungan militer di situ, di sana juga ada narasi yang dibangun, ya, ada propaganda, ada sekutu, ada penggalangan, ada proksi, ya, kemudian juga akan ada mungkin aksi-aksi bendera palsu gitu ya, seperti white helmet, apalagi tadi Bung Jokim sudah mulai mengarahkan skema perang semesta yang diinginkan oleh Ukraina. Saya kira kalau situasi menuju kepada titik yang tak bisa lagi ditarik mundur, mungkin eskalasi tidak akan bisa dikendalikan. Dan jika eskalasi tidak bisa dikendalikan, saya kira itu akan bisa berdampak sedemikian rupa. Walaupun kemudian ya nggak fair ya, karena Amerika selalu menjadi bagian yang paling diuntungkan karena perang selalu terjadi bukan di wilayah mereka. Eropa, kalau tidak belajar dari Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, bisa masuk lagi terjerembab ke situasi yang bahkan mungkin bisa jadi lebih mengerikan dari Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Bung dan Nona, Mbak, Tante, Om, ya, Paman, ya, sahabat-sahabat, Abang, saya kira nggak ada satupun di antara kita yang menginginkan perang terjadi. Nggak ada. Tapi apakah kita, Indonesia, mampu mengambil peran signifikan? Nanti kita lihat. Karena itu, kita langsung pada sesi tanya-jawab, yang pertanyaannya sudah teman-teman tulis di kolom chat. Tadi saya lihat Ibu Dina, Pak Desmond sibuk mengkurasi pertanyaan. Mungkin pertanyaan yang sama bisa digabungkan. Ya, tinggal mana yang lebih dirasa prioritas. Sebagian bisa dijawab oleh Bu Dina, sebagian bisa dijawab oleh Pak Desmond, begitupun nanti dijawab oleh Bung Jokim. Ya, mohon maaf Bung Jokim kalau ke bagian terakhir bukan mau menyisakan atau mengambil jatah pembicaraannya, tapi sepertinya memang Bung Jokim ini andalan kita saat ini karena datanya data primer ada di lokasi, ya, dan memang sehari-hari produknya adalah
analisis geopolitik yang dikonsumsi oleh para stakeholder yang yang perkembangannya tentu hari ke hari saya rasa dalam situasi sekarang ini. Jadi mohon harap maklum ya Bung Jokim ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan nggak mengurangi. Silakan Pak Desmond terlebih dahulu sesuai urutan tadi. Mangga, waktu sudah tepat Pak Desmond menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, terima kasih Bang Purkon. Mungkin bukan untuk menjawab, merespon saja Bang ya. Yang pertama buat Rizky Yusro, Bung Ucok ya. Ya. Bung Ucok, posisi kita tuh sama persis ya di Asia Tenggara dengan di Eropa Timur, cuman di sana dataran, kita lautan. Tapi secara geopolitik kita sama-sama di persimpangan kekuatan. Posisi Ukraina ini kan mirip seperti Vietnam waktu Perang Dingin ya. Dia di kaki-kakinya raksasa, atau Korea Utara ya, di kaki-kakinya 3 raksasa. Atau Filipina yang merasa terancam oleh China lalu bergabung memilih SEATO, atau Thailand yang memilih bergabung dengan SEATO, atau Pakistan juga yang memilih bergabung dengan SEATO. Jadi ini kesadaran tentang primus inter pares dalam geopolitik. Indonesia secara geografis jelas-jelas sekali ya, dari Bung Hatta sampai ke Tan Malaka, Asalia, istilahnya apa, mengatakan hati-hati karena kita berada di persimpangan kekuatan dunia. Dan Ukraina itu persis sama dengan yang dialami oleh Vietnam, oleh Thailand, Filipina, Pakistan, dan juga Turki ya pada masa Sento dulu. Jadi mungkin kesadaran penting itu dari Eropa Timur yang harus menjadi bagian awareness kita hari ini. Yang tadi saya singgung selanjutnya adalah jangan memberi karpet merah kepada konflik internasional masuk ke dalam konflik lokal yang disinggung juga oleh Bu Dina tadi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, katanya bagaimana relasi Rusia dengan China saat ini. Kemarin veto China nggak ikut-ikutan ya, 80 negara membuat draft resolusi China abstain. Kemudian Menteri Luar Negeri China kalimatnya itu, we respect the national interest of Ukraine and also respect the concern of the internal government interest of Rusia. Jadi jelas sekali posisi China ya pada saat ini memang seperti itu pernyataan resminya. Mengenai leadership, ini ada persepsi ancaman yang diterima oleh seorang pemimpin. Nah ini yang kalau dia menganggap itu ancaman dan dia menganggap bahwa ancaman itu bisa diselesaikan dengan beraliansi dengan kekuatan lawannya, kesadaran tentang ancaman inilah yang menjadi inti dari leadership yang tadi saya sebutkan, faktor eksternal, structural change, dan leadership. Jadi ini memang pentingnya check and balance ya. Apalagi Indonesia kan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pasal 11 dan pasal 13 itu yang menyatakan perang, damai, penerimaan, penunjukan, pelantikan duta besar harus dikonsultasikan dengan Komisi 1 di Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, Bung Uco kan sebagai insan-insan parlemen ini juga harus bisa mengingatkan ya bahwa peran kebijakan luar negeri dalam konteks leadership harus terus-menerus diawasi oleh Komisi 1. Misalnya, ini pelajaran penting dari apa yang terjadi di Ukraina. Mungkin ada beberapa yang masih menganggap bahwa Presiden mandataris MPR, enggak ya, setelah amandemen Presiden adalah mandataris rakyat, sehingga kemudian tidak ada lagi GBHN. Lalu sikap Kemlu terhadap situasi ini, ya kita nggak tahu, Bang, ya saya bukan mewakili lembaga, jadi cuman ada pernyataan resmi yang disampaikan oleh saluran resmi kementerian ini yang mengatakan bahwa itu adalah tindakan pelanggaran hukum internasional, kemudian oleh sebab itu harus dicari jalan tengah, kemudian tidak menyebutkan peran Indonesia apa. Mengenai resolusi yang katanya Indonesia tidak ikut di dalamnya, mungkin Ibu Dina pernah ingat kisah bagaimana draft resolusi Indonesia yang diveto dan kemudian diganti, direvisi, sehingga Indonesia tidak mau ikut, tapi kemudian publik menganggap bahwa Indonesia tidak berpihak kepada Iran pada saat itu. Nah, jadi saya juga tidak tahu kan, ini kan situasi yang sangat secret sekali di sana di New York. Apakah apa alasan khusus para diplomat Indonesia tidak ikut di dalam resolusi yang akhirnya diveto juga?
Lalu bagaimana dengan peran gerakan non-blok? Sekarang gerakan non-blok itu mengalami dispute ya. Saya pernah mungkin ya kepemimpinannya saja sekarang kan menjadi sesuatu yang tidak memiliki dukungan penuh gitu, legitimasi dari negara anggotanya. Jadi menurut saya hari ini gerakan non-blok mungkin masih sulit diharapkan untuk berperan apakah memediasi ini dan itu di dalam isu ini. Demikian Bang Burkon dari saya, terima kasih. Terima kasih Pak Desmond. Waduh, Pak Desmond agak diet kayaknya sekarang ini menjawab pertanyaan, mungkin takut mengambil jatah Ibu Dina. Sebenarnya banyak pertanyaannya nih. Ya, silakan Bu Dina. Baik, sebenarnya pertanyaan banyak sekali ya, tentu tidak mungkin semuanya satu persatu dijawab. Saya akan memilih yang paling menarik ya, karena yang paling rame gitulah. Jadi ada yang bertanya Bang Lukman Nur Hakim ya tentang nazisme itu. Tadi juga di fanpage saya juga ada yang nanya-nanya, loh mana mungkin ada neonazisme di Ukraina, orang presidennya juga Yahudi ya. Kontradiktif memang ya, karena loh presidennya Yahudi terus kok bisa ada neonazi gitu, bukankah Nazi ini anti Yahudi kan, kayak seperti itu ya. Nah, ini kita perlu melihatnya dengan kacamata seperti ini. Ketika ada sebuah kelompok ekstremis ya, kelompok ekstrim dengan berbagai ideologi gitu kan, seringkali yang terjadi di lapangan itu tidak betul-betul ekstrim secara konsisten ya. Kita lihat bagaimana ISIS yang mengaku jihad gitu ya, itu ada videonya menyatakan terima kasih kepada Israel. Ya. Kemudian Israel yang selalu mengecam Hamas, menyebut Hamas teroris dan lain-lain, menyatakan diri anti teroris, justru merawat jihadis-jihadis Suriah di rumah sakit di Israel. Ya. Karena kan Israel dan Suriah itu berbatasan ya di Golan itu, jadi ada yang terluka, mereka menyebut diri jihad, tapi kita bisa sebut teroris juga karena memang ada beberapa yang sudah resmi disebut teroris kan oleh PBB. Nah itu dirawat oleh Israel. Ya artinya realnya seringkali ada terjadi sesuatu yang seolah kontradiktif gitu ya, katanya anti teroris gitu kan, tapi kok malah mendukung teroris. Nah, berarti di situ sebenarnya ada sesuatu yang lain gitu ya. Jadi ini hanya pemanfaatan saja dari ideologi ekstrem ini. Jadi nazisme di Ukraina ini sebenarnya sudah berlangsung lama ya, sudah muncul sejak lama, dan ada tokohnya namanya itu Stepan Bandera. Itu bahkan pernah diangkat ya, digelari sebagai pahlawan gitu kan. Tapi kemudian akhirnya dicabut lagi. Jadi ini bukan gerakan yang betul-betul baru sebenarnya. Dan kemudian Amerika Serikat itu memang ya mendukung ini, memberikan senjata, memberikan dana kepada kelompok neonazi ini. Dan ini bukan hal aneh buat Amerika Serikat. Di berbagai penjuru dunia, Amerika Serikat itu memang punya catatan sejarah memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok ekstrim dengan berbagai ideologi. Di Kuba, di Amerika Latin, di Afghanistan dulu mendukung mujahidin. Dulu mujahidin itu disebut freedom fighter oleh Amerika Serikat kan. Nah kemudian ketika akhirnya menjelma menjadi Al-Qaeda, akhirnya disebut teroris gitu kan. Dan kemudian di Suriah tadi saya sudah cerita juga bagaimana sudah jelas ini tuh Al-Qaeda kan, hanya beda nama tapi Amerika Serikat menyebutnya moderate rebel. Ya itu mungkin jawabannya ya kenapa kok muncul nazisme dan kemudian kenapa kok Amerika mendukung. Dan kemudian yang jelas sekali adalah Desember 2021 itu Rusia mensponsori resolusi anti-nazisme, anti-neonazi, anti-xenofobia, anti-intoleran ya di Majelis Umum PBB, itu yang menolak Amerika Serikat dan Ukraina. Ya, baru-baru ini loh kejadiannya. Jadi ada resolusi yang isinya kita menolak diglorifikasikannya atau dikembangkan lagi, disebarluaskan lagi ideologi nazisme, Amerika dan Ukraina yang menolak. Ya.
Artinya di sini mereka ini adalah orang-orang atau elit yang menggunakan, memanfaatkan ideologi ekstrem itu untuk kepentingan mereka. Apa kepentingannya? Kepentingannya adalah sebagaimana yang terjadi di Suriah untuk rekrutmen. Ya, milisi neonazi di Ukraina ini kan rekrutmennya bukan cuma orang Ukraina, tapi dari negara-negara lain juga gitu ya. Slogan-slogannya yang dipakai adalah ultranasionalisme gitu kan, atau apa ya, white supremacy gitu ya, supremasi orang kulit putih. Nah ini kan pola yang sama terjadi di Suriah juga. ISIS kan, ISIS merekrut dari berbagai negara dengan jargon-jargon jihad, perjuangan melawan orang kafir, misalnya seperti itu kan. Itu tujuannya. Dan kemudian pertanyaan kedua yang saya jawab dari Pak Dedi yang terkait Iran. Posisi Iran sejauh ini kalau dari pernyataan Menlu-nya ya yang mereka pikirkan adalah warga negaranya, gimana supaya warga negara Iran yang ada di Ukraina bisa dievakuasi, dan kemudian tentu saja mereka meminta untuk dipilih jalan diplomasi gitu ya, tapi juga tetap memberikan kecaman kepada ekspansi NATO ya ke timur gitu ya, dan mengecam Amerika Serikat juga. Dan kemudian terakhir dari Mas Rido tentang ini tuh invasi atau operasi militer. Nah, kalau Putin mengatakan ini adalah operasi militer khusus gitu ya, karena memang tujuannya bukan menduduki Ukraina, bukan merebut Ukraina gitu kan, tapi ingin melawan kelompok-kelompok ekstrim ini loh yang sudah melakukan kejahatan kemanusiaan, membunuhi, melakukan genosida kepada orang-orang Rusia spoken, orang-orang yang keturunan Rusia di Ukraina, dan juga di dua negara baru itu ya, di Donbas itu yang baru memerdekakan diri dan diakui oleh Rusia. Ya itu saja tiga pertanyaan sudah saya jawab. Terima kasih. Silakan Bang. Ya, terima kasih Ibu Dina. Jadi ada perdebatan tadi ya soal apakah ini invasi atau bukan. Nah, itu pemilihan kata saja sebenarnya bisa mungkin mendefinisikan arah dukungan, arah ini ya, tendensi kesimpulan. Nah, ini menarik. Nah, memang kita ini dalam suasana perang ini tidak luput juga mengkonsumsi informasi yang direproduksi oleh kedua belah pihak nih, Uni ya. Jadi memang kita harus pinter-pinter juga memilah-milah. Ya, lanjut Bung Jokim. Iya, menarik memang soal diksi ini karena juga jadi concern pihak KBRI gitu ya di sini. Misalnya tentang Crimea, karena beberapa mahasiswa Indonesia ikut menamainya sebagai aneksasi. Padahal menurut Rusia itu referendum, itu vote terbuka, ada media boleh ada di situ, termasuk media AS ya, media Barat boleh ada di situ, dan itu vote, dan ya itu hasilnya. Karena memang mereka lebih ingin ke Rusia, sementara media Barat terus menamai itu sebagai aneksasi. Dan kelemahan Rusia adalah memang dia nggak punya propaganda yang bagus ke seluruh dunia. Ya, itu bisa dibandingkan jika yang vote terbuka, referendum terbuka, ada pengamat, ada media di Crimea itu dikatakan sebagai aneksasi. Lalu apa yang terjadi pada perjanjian Guadalupe ketika pakai senjata, Amerika minta Meksiko taken, menyerahkan 55% wilayahnya yang kemudian jadi Nevada, California, kita tahu itulah ya. Itu apa dong? Kalau kemudian yang vote, pers boleh ada, orang datang ke lokasi pemilihan, yang model begitu aja dikatakan sebagai aneksasi. Lalu itu apa? Peristiwa Texas segala macam itu. Ketika Meksiko dipaksa untuk menyerahkan lebih dari 50% tanahnya, kira-kira itu. Ada lagi juga ya soal misalnya yang menarik itu, media selalu menulis selama ini bahwa separatis Donbas, milisi Donbas itu ditulis sebagai milisi pro-Rusia. Itu yang agak absurd ya, karena gini, pro-Rusia itu artinya gini,
pelajaran dari kasus Timur Timur ada referendum pro kemerdekaan sama pro integrasi. Pro integrasi maksudnya pro ke Indonesia, bergabung dengan Indonesia, yang pro camp ya berdiri sendiri. Nah, yang terjadi di Donbas kan mereka nggak pro Rusia, mereka adalah pro kemerdekaan. Tidak ingin bergabung dengan Rusia juga. Mereka ingin bebas sebagai provinsi yang oblast yang kaya gitu kan, tapi kemudian si Zelensky kan naik juga karena kasus korupsi sampai tahun 2018 2019 data IMF menunjukkan bahwa Ukraina itu negara yang paling miskin di bawah Belarus, di bawah Moldova gitu. Ketika saya bilang Ukraina itu miskin, jangan artikan bahwa SDA-nya miskin ya, enggak. Ini cuma soal pengelolaan pemerintahan sehingga menciptakan kesenjangan yang tinggi antara orang-orang kemudian menjadi miskin padahal negaranya punya itu. Diksi-diksi ini apalagi ada banyak diksi termasuk apalagi pertanyaan tadi ya. Misil ada pertanyaan soal Tel Aviv. Oke. Ya, ini perkiraan kalau ada apa-apa, karena salah satu yang menjadi pusat kekuatan di kaki paling kuat Amerika di Timur Tengah itu adalah Israel. Dugaan kami ya kalau Israel hancur, kayaknya Amerika akan langsung pengaruhnya negara-negara yang selama ini tunduk itu mungkin langsung jadi kayak apa ya, macan keluar kandang gitulah ya. Itu hanya salah satu perkiraan. Terus gerakan non-blok ini unik karena dunia itu mengenal bipolar ya. Kita di mana-mana resmi mengenal bipolar, blok barat, blok timur. Padahal pada waktu itu berjalan ada yang namanya kekuatan ketiga. Kenapa nggak disebut-sebut? Kekuatan ketiga ini gerakan non-blok itu 6 non-aligned movement yang terdiri dari 120 negara membernya dan itu 2/3 dari UN. Kalau populasi 55% total populasi dunia saat itu. Tapi nggak cukup bersuara karena secara ekonomi militer nggak kuat-kuat amat. Bahkan negara-negara anggota gerakan non-blok ini kan jadi korban sering dikerjain, misalnya Indonesia itu kan salah satu inisiator yang kemudian dikerjain, gitulah ya. Cina, oke. Cina, secara historis memang Cina dan Rusia ini bikin aliansi 3 kali, nanti 3-tiganya gagal sih. 1896, 45, terus tahun 50 malah berakhir pada Maret 1969 dispute Damansky, kalau di pihak Cina disebutnya Zhenbao, itu kan berdarah-darah, berapa tentara, berapa alat perang yang hancur. Jadi kesamaan ideologi dan kesamaan posisi itu memang tidak tidak terbukti itu akan menyatukan kepentingan di antara dua pihak meskipun sama-sama mengaku komunis pada waktu itu. Tapi Rusia dan Cina ini punya treaty 2001 namanya Treaty of Good Neighbor Alliance and Friendly Cooperation. Di artikel nomor 9 bilang kalau ada situasi yang gawat tentang ancaman agresi, pihak satunya itu contracting parties itu harus should immediately eliminate such threats. Jadi mereka sudah punya treaty ini sih. Tapi sekali lagi Cina itu punya kepentingan. Cina itu kan begini. Cina itu punya sistem hutang. Jadi dia ngutangin teknologi segala macam yang kadang nggak mau dibayar pakai uang, dia maunya dibayar pakai lahan subur. Ukraina itu kan subur. Penghasil gandum ekspor yang sangat besar di dunia ini. Nah, Cina itu punya itu ya. Lahan di Ukraina itu sebesar Belgia. Ukurannya sebesar Belgia. Jadi gayanya Cina kan memang ini gaya yang bagus dia untuk survive. Jadi supaya dia nggak, lahannya terbatas,
selama ini negara-negara kalau lahannya terbatas kemudian ngimpor beras, ngimpor gandum, dia enggak. Dia nukerin utang dengan oke, lahanmu saya pinjam sekian puluh tahun untuk saya produksi makanan. Apalagi ya? Oke, yang terakhir tentang Donbas Battalion. Saya mau cerita tentang Donbas Battalion. Jadi soal para pertempuran di Donbas ini, Rusia itu terbuka memang mendukung orang-orang etnis Rusia di Donetsk dan Luhansk. Masalahnya Rusia terbuka ya. Masalahnya Amerika tidak pernah mau terbuka. Bagusnya itu diliput oleh Vice News, media yang berbasis di Amerika, yang sebenarnya agak bias Amerika, tapi lumayan bagus. Dia menunjukkan tentang Donbas Battalion. Donbas Battalion ini milisi sipil. Jadi anggotanya itu ada bankir, ada entrepreneur, ada student gitu ya. Tapi pegang senjata. Dan untuk negara miskin, kita bandingkanlah dengan Indonesia. Orang Indonesia lebih kaya dari orang Ukraina kok. Untuk negara miskin, milisinya itu punya helmet standar, punya Kevlar, punya senapan, serbu, dan mereka latihan. Lebih hebat lagi, mereka punya kendaraan taktis, kendaraan lapis baja. Itu duit dari mana? Dan Vice menemukan itu bahwa ya box-box itu masih label Defense Ministry United States of America, dan itu yang menunjukkan media Barat ya, media yang berbasis di Amerika. Perbedaannya cuma itu aja. Rusia selama ini terang-terangan mendukung milisi di Donbas, Amerika nggak pernah mau terbuka. Padahal itu duit orang-orang miskin. Bisa milisi ini bisa punya pakaian perang lengkap, kendaraan. Ini kita nggak bisa membayangkan milisi di Indonesia punya senjata standar militer, apalagi punya kendaraan begitu. Itu duit gede, nggak mungkin bisa dibiayai. Dari mana? US nggak mau terbuka. Tapi ya ada media yang berhasil membuka, dan itu media Amerika sendiri. Ya, itu dulu dari saya. Terima kasih. Joakim, masih banyak pertanyaan, boleh dipilih lagi sambil saya agak belanja waktu sedikit. Pasti saya ini luar biasa, hampir tidak berkurang audiens dari tadi, 162, baru berkurang 2. Jadi diskusi kita memang luar biasa kali ini, teman-teman antusias sekali. Jadi mungkin masih banyak pertanyaan yang membutuhkan respon dari para narasumber. Sambil para narasumber menseleksi, mengkurasi beberapa pertanyaan, saya ingin mengeksplor sedikit yang dari Bung Joakim terakhir. Maaf, apakah suara saya terdengar? Karena terlihat agak freeze di sini. Iya, terdengar. Bung Joakim tadi membawahi satu poin penting. Mungkin nanti Pak Desmond, Bu Dina bisa mengelaborasi lebih jauh ya, bahwa tadi Bung Joakim menekankan Amerika dalam sejarahnya hampir tidak bisa dipercaya dalam membuat perjanjian internasional manapun. Tadi Bung Joakim memberi contoh banyak sekali, ya, termasuk kemudian misalkan sebagaimana yang dialami oleh Iran dengan perjanjian JPOA-nya, di mana Amerika keluar sepihak dan seterusnya. Begitupun perjanjian-perjanjian soal rudal nuklir dan lain-lain. Dan yang kedua, hari ini saya membaca berita statement yang cukup keras dari Dubes Cina di Rusia yang mengatakan bahwa Amerika sesungguhnya adalah ancaman bagi dunia. Apakah statement seperti ini punya konsekuensi atau sudah bisa menjadi semacam kesimpulan sebuah sikap politik resmi dari Cina terhadap situasi yang berkembang hari ini? Ini mohon divalidasi oleh para narasumber, atau itu hanya sebatas ya cara Cina ikut ini aja, mengomentari saja.
Tapi yang pasti Duta Besar Cina bahkan menyebutkan 33 negara telah diinvasi oleh Amerika sejak 1950. Perang yang terjadi dari tahun 45 sampai 2001 saja, 81% semua dimulai oleh Amerika. Itu sampai tahun 2021. Belum sekarang sudah 2021, sudah 2 dekade dari tahun 2021. Nah, sesungguhnya problem utamanya ada di Ukraina atau Eropa kah? Atau memang sebenarnya problem utamanya datang seperti yang tadi ditunjukkan oleh Duta Besar Cina di Rusia, selalu datang dari Amerika? Nah, ini mohon dielaborasi oleh para narasumber. Apalagi tadi Ibu Dina mengkomparasi dengan Suriah, bagaimana template operasinya seperti sama dengan apa yang terjadi di Ukraina. Saya rasa mungkin bukan hanya Suriah mungkin ya, tapi di beberapa negara ya Bu ya, Libya, ya Irak dan lain-lain. Dan yang paling menarik hari ini yang mendukung sikap Putin dan Rusia dalam bukan invasi ya, maksudnya dalam operasi. Tadi kita tidak boleh salah memilih diksi, apakah ini invasi atau operasi terbatas dan sebagainya, tapi dalam inisiatif Rusia terhadap Ukraina, beberapa negara yang mendukung adalah negara-negara yang secara tradisional sangat berlawanan dengan Amerika. Sebut sajalah itu Iran, tapi belum resmi sikapnya, tapi yang sudah keluar statement Suriah pasti ya. Suriah karena memang sudah konkret nyata dibela oleh Rusia di konflik internal negara mereka. Kemudian juga ada selain Suriah, kemudian ada Venezuela, ya kemudian ada Belarusia, ada tetangga juga tuh Chechen ya, juga membela bangsa Chechen, kemudian juga Myanmar, kemudian ya saya nggak tahu apakah ini kemudian blok-blok ini akan semakin mengeras dalam eskalasi yang berkembang ini atau tidak. Mohon divalidasi oleh narasumber sehingga kita bisa tahu minggu ke depan ini kita masih bisa diskusi atau enggak, atau jangan-jangan situasinya sudah nggak mungkin senyaman ini diskusi karena efek eskalasinya sangat signifikan. Silakan Pak Desmond, kita muter lagi, keliling lagi, mulai dari Pak Desmond. Baik, makasih Bang. Iya, ini masih tentang gerakan non-blok sulit dilakukan. Saya juga berharap gerakan non-blok punya peran. Tadi begini, Bung. Sejak tahun 1990, setelah Perang Dingin berakhir, Uni Soviet runtuh, polarisasi hilang, relevansi gerakan non-blok itu dianggap kehilangan konteks. Pada saat itu Indonesia ingin menjadi ketua gerakan non-blok, saingannya Nicaragua, dan Nicaragua akhirnya mengundurkan diri karena menilai gerakan non-blok sudah tidak relevan dengan sistem internasional pasca bipolar. Sehingga Yugoslavia sebagai ketua terakhir gerakan non-blok di masa Perang Dingin mengembalikan gerakan non-blok, anggaplah kayak gitu, ke reposisinya ke pemerintah Indonesia. Pada saat itu Menteri Luar Negerinya alih alatas Pak Alex. Akhirnya kita jadi tuan rumah KTT ke-10 gerakan non-blok September 1992 dan 120 negara pada saat itu hadir, termasuk Yasir Arafat, ya, kemudian Husni Mubarak, gitu, banyak sekali. Pada saat itu mereka meredefinisi ulang tentang peran gerakan non-blok di era sistem yang belum jelas pada saat itu, apakah unilateralisme atau multipolarisme. Tapi ada satu deklarasi yang menarik dari dokumen mereka itu, redaksinya tuh kurang lebih begini, Bung. Selama peace and security belum diwujudkan di kawasan selatan-selatan, selama itu juga gerakan non-blok dibutuhkan. Nah, akhirnya disepakati bahwa gerakan non-blok dilanjutkan setelah KTT ke-10 gerakan non-blok di Jakarta tahun itu. Tapi kemudian memang kita harus akui bahwa kekuatan gerakan non-blok sebagai the third world atau apapun istilahnya,
yang disebut oleh Cliff Archer dalam International Organization makin dirasa kehilangan relevansinya, karena kita juga tahu bahwa secara internal gerakan non-blok juga terjadi polarisasi di dalamnya, misalnya tentang tarik-menarik kepentingan kepemimpinan seperti yang saat ini sedang terjadi di dalam gerakan non-blok. Terus gerakan non-blok kan sebenarnya movement ya, bukan organization. Salah satu cirinya kalau mereka menganggap bahwa ini ada urgensinya, harusnya ada KTT darurat yang dilaksanakan oleh OKI misalnya, pernah beberapa kali, tapi saya sampai sekarang melihat 6 non-aligned movement di sekretariatnya belum ada ya usaha untuk misalnya menggelar KTT darurat bagaimana peran gerakan non-blok dalam konflik di Eropa Timur ini. Memang banyak kekecewaan dari apalagi kita sebagai salah satu deklarator gerakan non-blok yang juga sebenarnya tidak diakui ya Indonesia. Di beberapa negara Indonesia itu tidak diakui sebagai founder dari gerakan non-blok karena gerakan non-blok itu dinilai lebih moderat dan soft ya dibandingkan The Bandung Conference-nya. Negara-negara barat lebih menerima non-aligned movement lebih moderat daripada Bandung Conference yang lebih dianggap progresif revolusioner. Saya pernah beberapa kali berbincang dengan perwakilan ketua gerakan non-blok di Jakarta. Beliau duta besar dari Venezuela ya pada saat itu. Banyak hal yang kami bicarakan memang intinya adalah polarisasi yang terlalu banyak di dalam tubuh gerakan non-blok. Ya kita tahulah dia merupakan movement ya. Jadi jangankan movement ya, sidang umum PBB saja multilateralismenya sangat rumit. Kemudian ini sebenarnya beritanya sudah banyak, Bang Furqan ya, sudah ada di Rumania ya, 25 WNI sudah diselamatkan oleh Direktorat, tapi mohon dicek ya, oleh Direktorat Penyelamatan Warga Negara WNI di Rumania katanya sudah diselamatkan. Itu aja Bang dari saya mungkin yang bisa saya tanggapi. Terima kasih Bang. Terima kasih Pak Desmond. Lanjut Ibu Dina. Ya, mungkin dari sekian banyak tadi yang Bang Furqan sampaikan, saya mau mengkritisi masalah ini ya. Akar problemnya itu memang di Amerika gitu ya, bukan karena ini apa ya. Ini tuh memang justru tadi saya sudah mengutip Mearsheimer, ya Mearsheimer sendiri sudah juga bilang begitu ya. Nah, tapi dalam posisi Mearsheimer ini mempertanyakan gitu, hitung-hitungannya kalau ini kalau orang realis tetap bicara soal balance of power kan. Jadi hitung-hitungannya Rusia tuh seharusnya nggak perlu diganggu gitu. Yang harusnya diperhatikan oleh Amerika sebenarnya China harusnya. Sudah Rusia itu kalau sekarang masih terus dilakukan, kalau itu tahun 2015 ya dia ngomong Mearsheimer ini, kalau masih terus dilanjutkan ekspansi NATO ke timur terus dilanjutkan, terus Ukraina ditarik-tarik masuk ke Uni Eropa dan juga mendorong ini ya atau mendukung kelompok-kelompok yang istilahnya mau mendemokratisasi gitu, padahal kan ternyata ya seperti itu yang tadi saya ceritakan. Nah itu sudah dipastikan pasti Rusia akan melawan karena itu garis merahnya dia gitu kan. Nah tapi kan Amerika terus melakukan berbagai hal yang tadi itu, yang tiga strategi yang tadi saya sebutkan itu. Nah, yang Mearsheimer waktu di kuliah umum itu di University of Chicago itu dia bilang gini, saya nggak tahu ini geng di Washington, dia menggunakan kata geng ya, geng di Washington ini kok nggak ngerti sih ini bahwa ini sedemikian jelas bahwa move ini, gerakan ini pasti akan memunculkan konflik nantinya gitu kan. Nah, dia menyebut geng di Washington. Jadi artinya para elit di Gedung Putih itu seolah-olah terpisah dari kajian akademis yang rasional seperti yang disampaikan oleh Mearsheimer. Yang tidak dibahas oleh Mearsheimer sebenarnya siapa ini elit di Washington itu gitu ya, yang mengambil keputusan-keputusan yang tidak masuk akal ini, yang kalau didasarkan pada realis, pada teori balance of power itu keputusan yang salah. Nah, tadi kalau Bang Desmond mengambil skema tentang politik luar negeri itu ya, ada leadership dan lain-lain. Ada satu lagi model pluralis yang dikemukakan oleh Ken and Mings kalau nggak salah. Nah itu kan
ada 4 determinan dalam penetapan kebijakan luar negeri. Yang pertama itu kelompok kepentingan, yang kedua perusahaan multinasional, yang ketiga opini publik, keempat gerakan massa. Nah, di Amerika Serikat ini itu sudah jelas dan terbuka, datanya terbuka, ini bukan teori konspirasi, yang banyak mengeluarkan dana untuk para politisi di Amerika, untuk kampanye presiden, adalah perusahaan senjata. Jadi konflik-konflik di berbagai negara yang memang di-endorse oleh Amerika Serikat dengan berbagai cara gitu kan, tidak selalu harus Amerika Serikat yang terjun gitu ya, tapi dengan berbagai cara memunculkan konflik itu ya memang karena ada kepentingan perusahaan senjata di sini. Dan CEO Raytheon, perusahaan terbesar ya di Amerika Serikat, perusahaan senjata itu Januari itu udah bikin earning call. Dia bilang gini, kita lihat ada konflik di Timur Tengah, ada ketegangan di Ukraina, di Eropa Timur, dia sudah belak-belakan nyebut Eropa Timur, dan kemudian di Laut Cina Selatan. Saya optimis kita akan untung besar. Nah, kelihatan jadi memang kondisi ini gitu sebenarnya bisa dihentikan dengan mudah oleh Presiden Amerika Serikat gitu. Jadi nggak akan ada perang gitu. Seandainya Presiden Amerika Serikat mengambil kebijakan yang menjanjikan, yang diinginkan Rusia itu kan itu ya. Pokoknya janji tidak akan lagi melakukan ekspansi NATO-nya gitu kan. Tidak lagi membantu kelompok-kelompok radikal yang ekstrim di mana itu di Ukraina, dan memberikan perlindungan kepada orang-orang Rusia spoken ini. Tapi kan itu tidak mau dipenuhi oleh Biden gitu ya, oleh pemerintah. Kenapa? Karena di belakangnya ada perusahaan-perusahaan senjata ini yang memang berkepentingan gitu ya. Tadi Bang Inyo juga sudah bilang ada senjata-senjata Amerika Serikat di sana kan gitu kan. Ya itu ketika kita melihat konflik perlu digali lagi siapa ini sebenarnya yang punya kepentingan terbesar gitu ya. Follow the money ya, uangnya siapa ini sebenarnya yang paling besar main di sini. Mungkin itu sih penjelasan saya terkait masalah ini. Makasih Bang Putri. Terima kasih Bu Dina. Lanjut Bung Jokim. Sorry, ada pengumuman. Oke. Ya. Sorry ya. Terkait Cina, apakah bisa dipercaya? Cina kepentingannya banyak. Sejak dia masuk WTO, dia berani kan untuk bertarung, dan justru Amerika kalah bertarung ekonomi. Karena itu paling nggak ada di 2 states, Dayton itu di kota Dayton itu di Ohio, satunya lagi Michigan, itu kan dari kota industri yang kita bisa bilang kemah ripah gitu kan, tiba-tiba mati jadi kota hantu, industrinya mati. Nah, orang kemudian menyalahkan Cina karena ya Amerika kalah persaingan ekonomi dengan Cina. Di situ pula Trump memainkan isu itu, kemudian dia dapat suara gede. Nah, setelah itu Amerika investnya di perusahaan-perusahaan yang dulu itu mati, dan sekarang kota hantu itu sekarang hidup lagi. Jadi Cina punya aset, punya kepentingan ekonomi luas di Amerika. Amerika juga punya Apple di Cina. Jadi Cina memang rumit, memang dia lebih dekat sih ke Rusia iya, tapi apakah itu pertanda yang bisa dipastikan bahwa itu adalah info A1 itu ya, itu kita agak susah karena dia ini pemain luar biasa, dia kepentingannya bisa dengan siapa saja. Itu tentang Cina. Tentang apakah serangan ke masyarakat Ukraina itu murni dilakukan oleh Rusia, kita harus tahu bahwa dalam pertempuran kadang-kadang ada false flag ya, bahwa ini dibikin sendiri atau ini dibikin oleh pihak sekutunya, tapi untuk menuduh, dan itu kerap terjadi. Makanya ini kuat-kuatan siapa yang punya media, siapa yang lebih kuat propaganda itu.
kalau kami di kantor itu ngeceknya ya salah satunya sih memang sumber media mainstream ya. Jadi oke, diklaim, ada klaim bahwa ini meninggal sekian di sini, ada videonya enggak, ada beritanya enggak, ada sumber, ada foto-fotonya enggak itu. Kalau diberitakan pun tapi enggak, tanpa video, tanpa foto, kami masih belum catat itu sebagai berita yang pasti ya. Itu ini perang. Meskipun kami menyebutnya pertempuran kecil, tapi false flag ya itu bisa sangat mungkin. Berikutnya tentang serangan di Ukraina, apakah teman-teman WNI di Ukraina aman? Ya, sejak pagi pertama itu juga ada perintah, kemudian malamnya WNI yang di Ukraina di sekitar Kiev itu sudah dievakuasi dan bermalam di KBRI, meski masih ada beberapa kendala, dan kendala ini melibatkan dua negara. Itu ya cuma tidak bisa saya ungkapkan di sini. Itu aja. Tapi pada dasarnya teman-teman WNI cepat ditangani oleh pihak KBRI. Terima kasih. Terima kasih, Bung Joakim. Wow, kita sudah mendekati jam 10, sudah hampir 2 jam kita berdiskusi. Tapi saya sangat senang, antusiasme teman-teman masih sangat tinggi, dan kemudian juga saya agak terbantukan tidak harus membacakan ulang pertanyaan satu persatu. Tadi kita ya pembicara langsung bisa mengkurasi semua pertanyaan yang ada di grup sehingga kita bisa efektif diskusi. Saya kira di sisa-sisa waktu terakhir saya beri kesempatan satu orang jikalau ada yang ingin berpendapat atau punya opini yang sangat bisa menjadi pembanding dari 3 pembicara ini, saya beri kesempatan untuk bisa bertanya atau menyatakan opininya secara terbuka, artinya voice dan video, tidak harus di chat, tapi yang signifikan. Ya, tentu masing-masing bisa mengukur opini apa yang mau disampaikan. Yang signifikan bisa menjadi opini pembanding dari 3 narasumber. Tentunya waktunya pendek, dengan kalimat yang lugas, padat, jelas, dan signifikan pertanyaannya, waktunya kita bisa maksimalkan di injury time ini. Ada kira-kira? Kalau ada silahkan. Selamat siang, Mas. Selamat malam, Mas Furkan. Siapa? Ananda. Ananda? Ya. Oke. Singkat ya, Ananda ya? Intinya gini, yang di Ukraina, intinya kalau dibilang itu Perang Dunia III, jangan sampai situ dulu. Yang pasti hubungannya itu lebih ke great power politics antara Rusia dan Amerika. Dan Ukraina itu sebagai negara battlefield-nya, proksinya. Jadi AS itu menggunakan Nazi itu sebagai proksinya untuk mendestabilisasi Ukraina, dan itu kalau saya koreksi bukan sejak 2004 yang revolusi oranye, tapi sejak tahun 1949. Saya sudah kasih videonya dari Douglas Valentine dan Regis Remblay, dan itu sudah lama karena pada dasarnya Nazi-Nazi yang di Ukraina ini bukan Nazi mainan gitu, tapi Nazi yang sudah ada sejak tahun 1949. Jadi dulu Amerika Serikat itu membantu para penjahat-penjahat perang Nazi untuk memberi intelligence dari Soviet Union untuk memenuhi kepentingan Amerika Serikat melawan Soviet Union tahun 19 sesudah Perang Dunia II. Sampai sekarang aset-aset Nazi ini masih digunakan untuk Amerika Serikat untuk membantu kampanye terhadap Rusia. Dan tentunya Amerika Serikat ketika Rusia menyerang Ukraina ini, Amerika Serikat merasa ketakutan kalau aset-aset Nazinya ini akan juga bahkan banyak yang terrevelasi, bukan hanya orang-orang Nazinya ini,
dan juga nanti bisa memperlihatkan bahwa Amerika itu bukan lagi kekuatan dominan. Karena dengan menggunakan aset-aset Intel Nazi ini, Amerika itu merupakan kekuatan yang dominan, yang bisa menguasai Eropa Timur sampai ke batas Rusia. Itu yang aku mau menekankannya di situ. Oke, good point. Thank you. Lanjut, masih ada kayaknya jatah. Barangkali ada yang mau menjadi yang kedua untuk menyatakan opininya. Ada? Yang dari luar negeri selain dari Rusia, tadi juga registrasi kayaknya ada beberapa dari luar juga. Malam, Mas. Malam, dengan siapa? Bung Hakim, silakan. Pendek ya, singkat, padat, jelas, langsung to the point. Mungkin langkah kedua negara itu untuk bersimulasi bagaimana, Bang? Ini mungkin pertanyaan ini, Bang. Bolehkah? Simulasi. Simulasi kedua negara tersebut untuk jangka panjangnya bagaimana, Bang? Oke. Udah itu aja. Sip Sudah, ya. itu aja. Tanya untuk penambahan wawasan saja itu. Jadi ya nanti dijawab di akhir ya. Ada lagi yang ketiga? Halo Bang. Halo Bang. Siapa nih? Bung Faisal? Saya Faisal. Bung Faisal dari mana? Tadi lupa nanya yang lain ya. Bung Faisal Saya dari Tangerang. Tangerang. Ya, silakan Bung. Singkat padat. Menurut saya susah untuk membantah bahwa apa yang dilakukan oleh Rusia itu adalah bukan invasi. Bagaimanapun ceritanya. Secara definisi menurut saya itu sudah masuk invasi. Tapi kemudian alasannya apakah itu benar atau tidak, nah itu kira-kira apa yang dapat membenarkan hal itu? Mungkin ini pertanyaannya ke Ibu Dina. Sekian. Oke. Satu yang terakhir. Satu yang terakhir. Oke, Bung Vino. Bung tadi agak terlambat ya, tapi ini orang jauh dari Maluku. Silakan, Bung. Ya, ini saya mau pertanyakan saja, apakah Ukraina bisa dibilang nasibnya akan sama seperti Jerman yang kala itu pernah Amerika dan Soviet pernah bersatu di masa Stalin dan memecah Jerman Barat, memecah Jerman menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur. Dan itu udah didesain jauh-jauh hari untuk bagaimana memecah belah. Kekhawatirannya Ukraina juga demikian. Apalagi ada persekutuan tradisional antara Stalin dan juga pemerintah di Amerika Serikat, dan itu bisa mengunci persatuan penyatuan ekonomi antara Cina dan Rusia untuk menghubungkan jalur sutra Eurasia itu dan memblokade lewat Ukraina. Nah, itu saja yang saya pertanyakan. Jangan sampai Ukraina bisa dibuat seperti Jerman Barat dan Jerman Timur karena ada persekutuan tradisional antara Soviet dan Amerika Serikat. Terima kasih, Bang. Gitu ya. Jadi Vino sebenarnya mencurigai pola relasi Amerika dan Rusia ini nggak seperti yang telanjang kita lihat, gitu ya? Iya, Bang. Ya. Baik, saya kira cukup ya bagi pertanyaan atau opini dari teman-teman terhadap diskusi kita. Maka pada kesempatan terakhir ini saya persilahkan kepada para narasumber menjawab pertanyaan-pertanyaan pamungkas atau merespon second opinion dari teman-teman tadi, menyempurnakan Bang Furkonnya freeze ya. Silakan Ibu Dina ambil alih. Oh, Iya, freeze. Yaudah langsung aja tadi saya karena ada yang nanya ke saya tadi ya tentang invasi apa operasi militer. Saya mengatakan Putin dalam pidatonya mengatakan ini special military operation ya itu.
Nah, kemudian kalau dari landasan hukumnya, yang dipakai oleh Putin untuk melakukan operasi militer ini adalah pasal 51 Piagam PBB. Apa itu? Kalau ada negara diserang oleh negara lain, gitu ya, si negara itu berhak untuk membela diri, baik secara sendirian maupun kolektif. Nah, Donetsk dan Luhansk ini kan sudah bikin negara, sudah menyatakan diri merdeka dan kemudian sudah diakui oleh Rusia, gitu ya. Syarat berdirinya sebuah negara itu apa? Satu, ada rakyat, kedua ada wilayahnya, lalu ada pemerintahnya dan ada pengakuannya. Pengakuannya yang baru dari Rusia memang ya. Tapi itu yang dimanfaatkan Putin. Itu hukum celah dalam hukum internasional yang dimanfaatkan oleh Putin. Jadi kalau dengan posisi seperti ini, dua republik ini sudah menjadi republik dan kemudian diakui, Putin posisinya adalah membantu karena dua republik ini meminta bantuan. Dan menurut Piagam PBB 51 ya boleh minta bantuan kalau negara itu diserang. Tapi perspektif lain juga bisa dipakai ya. Artinya saya tidak memaksakan pendapat kalau memang menurut Anda dengan berbagai argumen ini tetap invasi ya nggak apa-apa. Saya menyampaikan apa yang di atas kertas seperti itu gitu ya. Itu aja sih, makasih. Ya silakan disambung sama Bang Desmond atau Bang Inyo, silakan. Oh iya, yang dari Terima Daniel kasih, tadi. Bu Rina. Oke. Ya itu Bang Desmond udah ada. Iya. Makasih Bu Rina. Boleh saya menyambung? Iya, silakan aja Bang Inyo. Kayaknya Oke, Bang Furqan iya. ulang lagi. Iya, Mbak Dina, artikel 1 Montevideo Convention itu bilang bahwa the state as a person of international law should possess the following qualification. A, permanent population, 2, defined territory, 3, government, and keempat, hanya 4 ini, capacity to enter international to other states. Jadi recognition, pengakuan by other states is not a requirement under the Montevideo Convention. Jadi nggak diperlukan. Sebenarnya ini juga yang dipakai Amerika untuk ngompor-ngompori Taiwan, ROC, untuk declare. Kamu cuma butuh declare, tapi ROC nggak berani sama Cina daratan PRC. Itu. Nah ini juga yang dipakai. Rusia bilang deklarasi itu cukup. Dan mereka ini cuman ditambah dengan pengakuan. Itu sama kayak Indonesia waktu declare. Jadi Montevideo Declaration ini tahun 33. Nah, ketika Perang Dunia Kedua berakhir tahun 45, itu 100 negara baru, lebih dari 100, itu pakai ini. Jadi sebenarnya dia nggak butuh, dia pakai ketentuan ini aja. Termasuk salah satunya Indonesia. Indonesia kan sebelumnya nggak ada Republik Indonesia. Yang ada kan kerajaan-kerajaan kecil. Jadi ketika 45 pakai ini juga cukup declare. Nah, di satu pihak Amerika pakai ini di Taiwan, ngompor-ngompori, ayo dong deklarasi. Tapi ketika Rusia bilang ini mereka udah deklarasi loh, Luhansk sama Donetsk, Amerika bilangnya separatis. Jadi di sana dipakai, di sini nggak dipakai, suka-suka dia lah. Itulah kira-kira tambahan saya dari. Terima kasih. Oke, makasih. Terima kasih, Bang Joakim. Saya di ujung-ujungnya agak terputus-putus sinyal. Mudah-mudahan bukan karena kita mendiskusikannya sudah mulai semakin tajam gitu, dan di ujung waktu sudah mulai pada kesimpulan. Pak Desmond tadi masih ada, Pak? Saya cukup, Bang. Saya cukup. Oh, sudah cukup, Pak. Waduh. Kirain masih ada yang pamungkas, Pak. Ajian serat jiwanya belum dikeluarin, Pak. Baik, kalau sudah tidak ada lagi dari pembicara, saya kira ini akhir yang baik untuk kita. Dan jarang sekali diskusi bisa konsisten, hampir semua peserta sampai di ujung, 2 jam. Padahal tadinya kita merencanakan diskusi ini efektif 1 jam, kalau lebih ya mungkin ada bonusnya dikit. Tapi ternyata sangat dinamis, ya mungkin karena persoalannya juga bukan persoalan yang kecil, dan bisa berdampak besar juga sampai ke sini ya, ke Indonesia, sehingga mungkin itu membutuhkan penjelasan yang
panjang lebar untuk teman-teman bisa mengkalkulasi keadaan, memprediksi masa depan, menghadapi tantangan dari perkembangan isu ini. Teman-teman audiens, teman-teman GSC, sahabat-sahabat GSC, mudah-mudahan ini bukan akhir dari silaturahmi kita. Semoga kita diberi kesempatan kembali untuk bisa bersilaturahmi dalam suasana yang jauh lebih progresif, ya, lebih dalam diskusinya di tema-tema yang lain. Teman-teman yang sudah registrasi, terima kasih. Data teman-teman sudah ada di tim GSC. Lain kesempatan ada diskusi kembali, kita insya Allah akan prioritaskan teman-teman untuk diundang lebih dulu dibandingkan yang lain. Kepada Ibu Dina, Pak Desmond, Bung Jokim, hormat setinggi-tingginya atas semua ilmu yang telah disampaikan, ya, informasi yang juga sudah di-sharing. Semoga sehat-sehat selalu, semoga tetap punya waktu untuk teman-teman se-Indonesia, dan hari ini kayak Burkonnya freeze lagi nih. Pak Desmond aja yang menutup. Nggak berani saya, Bu. Bu Dina aja. Lo kan senior di GSC nih. Ya mungkin karena satu deh, Bu Dina. Atau Pak Desmond ada yang nutup tuh. Nah, ini ada sesepuh di GSC juga nih, Pak Felix. Nggak, Pak Felix aja, Pak Felix. Sekarang. Silakan. Ya, baik ya. Romo, Felix bicara dari tadi. Banyak sekali yang belum bicara. Banyak saya kira. Nanti kita jadwalin yang ke depan ya. Yang penting jaga silaturahmi, jaga komunikasi, ya. Sumbang saran, ide, dan apapun tetap kita upayakan agar terus bertumbuh dan berkembang, memahami, ya, merawat Indonesia. Salam GSC itu semua. Salam Indonesia. Merdeka. 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 Oke, makasih semuanya. Merdeka. Ya, saya tutup. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Dina, terima kasih banyak. Terima kasih. Tim, terima kasih banyak. Bang Desmond. Semuanya terima kasih. Terima kasih. Iya, pembicara. Mohon izin